Selamat kita bertemu lagi dalam seri ringkasan panduan perbahasan pelajaran sekolah Sabat. Di sini saya menyediakan serba sedikit panduan untuk dapat memulakan perbahasan sekolah Sabat apabila kita membahas pelajaran sekolah Sabat pada setiap Sabat nanti. Dan kali ini adalah pelajaran yang kelima untuk 4 hari bulan Mei. Sebelum itu saya berterima kasih karena mempunyai kesempatan untuk sekian kali menterjemah bahan sekolah Sabat yang saya telah mulakan sejak 1998, dan kali ini adalah kesempatan yang begitu baik karena buku kali ini yang berdasarkan kepada buku The Great Controversy atau kontroversi besar ditulis oleh seorang pastor, seorang misionari yang terkemuka, misionari antarbangsa, yaitu Pastor Mark Finley. Jadi untuk pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini yaitu yang bertajuk Iman Menentang Segala Halangan ataupun Iman Melawan Segala Rintangan. Merujuk kepada kepercayaan dan iman yang tidak berbelah bahagi kepada Tuhan yang dimiliki oleh para pembaharu Kristen walaupun menghadapi cabaran dan penganiayaan yang melampau. Ia merangkumi keyakinan mereka bahwa Tuhan akan melengkapkan keperluan mereka dan melindungi mereka walaupun keadaan kelihatan sangat mustahil. Nah, iman ini telah menyokong mereka melalui ujian, menginspirasikan keberanian dan ketabahan dan dalam menghadapi kesukaran. Pelajaran dari gerakan reformasi itu berdasarkan kepada firman Tuhan saja hari Ahad, menyampaikan firman Tuhan saja. Ini berdasarkan kepada konsep sola scriptura, hanya kitab suci. Dicerahkan oleh Roh Kristus sahaja, kurnia kasih sahaja dan kepatuhan atau ketaatan, yaitu buah iman. Nah, saya harap saudara semua sudah akan membaca serba sedikit pelajaran kita. Saya mulakan dengan ayat hafalan kita pada kali ini, yaitu Firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Mazmur 119 ayat 11. Saya membaca dari versi Alkitab versi Borneo. Ayat ini menunjukkan pentingnya menyimpan firman Tuhan dalam hati sebagai cara untuk menghindari dosa dan tetap setia kepadanya. Hal ini menekankan pentingnya mempelajari, merenungkan, dan mengingati firman Tuhan agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini juga mengajarkan kita untuk memperkuatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan seterusnya, hari Ahad kita belajar tentang firman Tuhan sahaja. Kita memilih untuk membaca dari ayat Mazmur 119 ayat 103 dengan 104. Ini berbunyi, betapa manisnya kata-katamu bagiku, lebih manis daripada madu bagi lidahku, melalui ajaran-ajaranmu aku mendapat pengertian. Oleh itu aku membenci setiap jalan yang palsu. Saudara, sedang penonton, pembaharu di abad ke-16 benar-benar telah mengubah dunia. Tapi mereka menjelaskan bahwa tidak ada yang istimewa tentang mereka. Mereka adalah orang yang diubah oleh Tuhan. Oleh sebab itu mereka menyatakan bagi Allah saja kemuliaan. To God be the glory. To God only be the glory. Bagaimanakah transformasi ini dilakukan dalam diri mereka? Ia adalah melalui pembacaan firman Tuhan yang firman Tuhan yang telah melakukan mukjizat, dan soalan lagi, apakah yang Alkitab telah lakukan untuk mereka dan apakah yang boleh dilakukannya untuk kita juga. Pertama, ia adalah asas iman. Kedua, dengan mempercayai janji-janjinya, kita memperbaharui iman dan keberanian kita. Daunnya seperti buah pohon kehidupan dan memancarkan kegembiraan harapan dari cahaya. Dan ia memberikan kita arahan, kepastian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ia menghidupkan diri kita secara fisikal, mental, emosi, dan rohani.
pada masa-masa gelap itu Alkitab memenuhi kehidupan mereka sehingga memberikan kehidupan mereka untuk tetap setia kepada ajarannya. Dan hari ini juga bagi kita, adakah ia juga memenuhi hidup Anda dan saya sebagaimana ia memenuhi hidup para pembaharu dahulu. Nah, seterusnya pada hari Isnin kita berbicara tentang menyampaikan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan saja. Bagaimana kita dapat menyampaikan firman Tuhan? Kita membaca dari Kisah 12 ayat 24. Firman Allah semakin luas tersebar dan kian ramai orang percaya kepada Yesus. Kisah 12 ayat 24. Nah, ada beberapa ayat yang diminta untuk kita baca, 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 6 dan 2 Korintus 2 ayat 14 yang mengungkapkan keyakinan Paulus dalam menghadapi cabaran dalam memberitakan firman Tuhan. Ia menunjukkan bagaimana iman dan keyakinannya pada Tuhan telah memberikan para rasul dan seterusnya para pembaharu keberanian dan kekuatan untuk meneruskan kebenaran. Meneruskan untuk memberitakan kebenaran. Jadi Rasul Paulus dan juga para pembaharu reformers termasuklah William Tyndale menghadapi rintangan besar dalam menyebarkan firman Tuhan, tetapi mereka tetap setia, tetap percaya pada kebenaran firman Tuhan. Mereka yakin bahwa kuasa Tuhan akan menang dan mereka hanya dapat berbuat apa yang mereka boleh dapat berbuat ialah melakukan sesuatu untuk kebenaran. Nah, William Tyndale dengan hasratnya untuk memberikan terjemahan Alkitab yang tepat dan mudah dibaca kepada orang-orang di England, telah mengalami penganiayaan dan akhirnya dia dihukum mati, dibakar di tiang api. Namun keyakinan dan keberaniannya dalam memperjuangkan firman Tuhan membuatnya meninggalkan warisan yang penting dalam sejarah penerbitan Alkitab. Pengorbanan William Tyndale dan keyakinan para pembaharu yang lain dalam firman Tuhan telah membawa kesan yang besar, dan melalui usaha Tyndale dan upaya para pembaharu yang lain, Alkitab King James Version dan terjemahan yang lain telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa keyakinan dan pengabdian pada firman Tuhan akan memberikan hasil yang berharga dan berdaya guna. Jadi saudara, semasa Alkitab versi Inggris sedang disediakan dan diterbitkan, pembaharu lain juga telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ibunda mereka masing-masing. Dengan cara ini, Alkitab kini boleh dibaca secara langsung oleh penduduk di Eropa dan di dunia baru di Amerika yang baru ditemui. Nah, seterusnya kita teruskan perbahasan kita, pelajaran kita pada hari Selasa yang bertajuk dicerahkan oleh Roh. Kita baca dari ayat yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dia berbunyi, hal terutama yang harus kamu ketahui, tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang berasal daripada pentafsiran sendiri. Karena nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah. Tulisan Petrus. Saudara, Martin Luther menemukan salinan Alkitab bahasa Latin di perpustakaan University di mana dia berada, dan dia terkesan dengan kejelasan dan kuasa pada firman Tuhan yang dibacanya itu. Roh Kudus memberinya pencerahan dan membuka matanya terhadap kebenaran yang disembunyikan selama ini oleh tradisi gereja. Dia berharap boleh memiliki buku seperti itu untuk dirinya sendiri. Jadi semasa dia membuka setiap lembarannya, dia sadar bahwa kuasa yang lebih tinggi sedang menerangi pikirannya. Dan itu juga telah membawa kepada era baru. Injil menjadi hidup dan berkesan. Tradisi gelap menjadi lenyap, rahmat Kristus, kurnia kasih Kristus muncul. Jadi soalan, apakah kuasa yang menerangi pikirannya? Itu adalah Roh Kudus
satu-satunya penterjemah Alkitab yang diberi kuasa dan adalah kuasa yang telah menyatakan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan juga Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita supaya kita juga dapat memahaminya. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Sejak saat itu jelaslah bahwa tidak ada keharmonian antara tradisi yang diajar oleh gereja rasmi dengan kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Satu-satunya peraturan iman dan tingkah laku terkandung di dalam Alkitab dan dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita teruskan pada hari Rabu, Kristus saja, kurnia kasih sahaja. Christ only, grace only. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 katanya, kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah, pemberian Allah yang percuma. 3 kebenaran asas muncul dari Efesus 2 ayat 8 yang baru kita baca. Pertama, kita diselamatkan oleh kasih kurnia sahaja. Jadi cara untuk mencapai kasih kurnia adalah oleh iman sahaja. Inilah pemberian percuma dari Allah, yaitu memberikan anaknya Kristus sahaja. Karena dosa kita dihukum mati. Dihukum mati kekal. Roma 6 ayat 23, bagian pertama. Walau bagaimanapun, Tuhan telah menyediakan cara untuk membayar hutang kita dan memberi kita hidup yang kekal. Apabila Martin Luther mendapati bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatannya, dia mula mengkhotbahkan kebenaran itu. Dan beribu-ribu yang telah dirantai oleh tipu daya musuh telah dibebaskan dan menjadi berubah. Walaupun keselamatan adalah percuma, namun kosnya adalah tidak terhingga. Dan ia mencukupi untuk semua manusia. Terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 8 ayat 32. Akhir sekali pada Kamis, kita berbicara tentang kepatuhan, yaitu buah iman. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, kita membaca, hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Pada zaman pertengahan atau zaman kegelapan, orang-orang berpikir tentang mendapatkan keselamatan mereka dan juga untuk nenek moyang mereka yang sudah lama tiada melalui acara misa, pembelian surat pengampunan, penyiksaan diri sebagai korban, dan melakukan pilgrimage, penziarahan selalunya ke kota Rom atau negara-negara sasaran. Namun semua aktiviti ini adalah menyusahkan. Ya tidak pernah menjadi cukup untuk memberikan pengampunan atau keselamatan. Sehinggalah mereka menemukan kasih kurnia Kristus. Jadi sejak saat itu mereka merasa benar-benar bebas. Soalan, adakah kebebasan itu menyebabkan mereka meninggalkan hukum atau mematuhinya? Seorang pembaharu bernama John Wesley, salah seorang pengasas gerakan gereja Metodis, terharu ketika dia membaca mukadimah yang Luther berikan terhadap ulasan kitab Roma yang dituliskannya. Iman barunya ini, si John Wesley ini membawanya untuk mencari pertumbuhan mendalam tentang kasih kurnia. Apa sebenarnya maksud kasih kurnia? Dengan mengetahui dirinya yang diselamatkan oleh kasih kurnia tidak membawa untuk menghina hukum atau meniadakan hukum, tetapi untuk mempelajarinya dengan lebih teliti supaya hidupnya akan semakin selaras dengan kehidupan yang Kristus harapkan daripadanya. Untuk mengakhiri, saya baca tulisan dari pena inspirasi yang berbunyi, prinsip agung yang dipelihara oleh para pembaharu ini sama yang telah dipegang oleh orang Waldenses, oleh Wycliffe, oleh John Huss, oleh Luther, Zwingli, dan mereka yang bersatu dengan mereka adalah otoriti yang tidak boleh tersalah dari kitab suci sebagai peraturan iman dan amalan. Mereka menafikan hak kuasa kepausan, kuasa majelis gereja, para bapa,
dan para raja untuk mengawal hati nurani dalam hal agama. Alkitab adalah kuasa mereka dan melalui ajarannya mereka menguji semua doktrin dan semua tuntutan-tuntutan. Iman kepada Tuhan dan firman-Nya menopang orang-orang kudus ini sewaktu mereka menyerahkan nyawa mereka pada tiang berapi. Bertenanglah, seru seorang bernama Latimar kepada rekan seperjuangannya ketika api hampir menghapuskan mereka, mematikan suara mereka. Dengan kasih kurnia Tuhan, kata mereka, hari ini kita akan menyalahkan lilin seperti itu di England, karena saya percaya tidak akan pernah padam. Ini dari buku Works of Hugh Latimer dan dipetik semula oleh Ellen White dalam Great Controversy muka surat 249. Sekian ringkasan. Jika Anda ada soalan berkaitan dengan mana-mana pelajaran sekolah sahabat atau isu-isu yang kita tidak berapa paham, sila hantarkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah dan kita akan coba tanganinya bersama. Saya percaya banyak kita yang ingin bertanyakan sesuatu dan kita boleh tanganinya bersama. Juga saya ada satu mailing list di mana saya kongsikan ringkasan ini setiap hari, setiap minggu sebelum Sabat kepada setiap guru-guru kelas sekolah Sabat dewasa. Dan jika Anda ingin turut serta di dalam mailing list saya itu, sila hantarkan nomor telepon Anda di WhatsApp yang tertera secara personal, secara pribadi kepada saya. Dan saya akan masukkan Anda di dalam senarai mailing list supaya Anda juga akan mendapat ringkasan panduan ringkasan sekolah Sabat, panduan perbahasan ringkasan sekolah Sabat pada setiap minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas ringkasan yang kami dapat kongsikan bersama. Terima kasih di atas pengalaman para pembaharu yang telah memberikan suntikan semangat bagi kami untuk lebih giat mempelajari firman Tuhan, mencari pencerahan dari Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Tuhan, dan membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah Sabat, setiap ahli kelas sekolah Sabat, di mana saja mereka belajar kelas sekolah Sabat pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.